Halo, selamat datang Halo. di podcast Sikat Sekat episode ke-9. Kali ini kita kedatangan kawan-kawan dari Aliansi Pelajar Sukoharjo. Eh, ini ada 2 orang dari Aliansi Pelajar Sukoharjo jauh-jauh datang ke Kartosuro buat dolan nah sini. Neng kita ajak untuk ngobrol-ngobrol bareng di podcast kali ini tentang fenomena fenomena pelajar nih. aliansi pelajar, gerakan pelajar pada saat ini. Biasanya kan yang kita tahu yang Suka demo-demo itu mahasiswa. Padahal itu enggak, itu salah. Mahasiswa itu ya cuma proyek. Lah, itu makanya proyekan. Nah, kenalan dulu. Ini kawan-kawan aliansi pelajar Sukoharjo ada 2 orang. Ada siapa? Perkenalkan, nama saya Nandu. Ada Kenalkan, nama saya Aksan. Nah, ada Nando dan Aksan di sini. Kita bakal ngobrol. Sama gue bareng gue. Kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Su dari Aliansi Pelajar Solo. Solo. Sorong. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngobrol tentang itu tadi, fenomena aliansi pelajar, gerakan pelajar di era-era saat ini. Mungkin baru banyak yang tahu, baru banyak yang sadar bahwasannya gerakan pelajar itu baru ada sejak reformasi di korupsi itu kan. Padahal enggak, itu sebelum-sebelumnya udah banyak. Kalian aja sing kudet asine. Nah, kayak gitu loh. Nah, ini kita berhubung sama kawan-kawan Aliansi Sukoharjo. Awalnya kalian terbentuk ini piye ceritanya? Kok bisa memutuskan untuk membuat satu aliansi ini piye pertama nih? Pertama itu ya waktu ada aksi tolak apa itu PT Rum itu. Nah, itu belum ada organisasi, masih cuma suatu kayak tongkrongan dulu Mas. Satu tongkrongan, tapi kan meliputi beberapa sekolahan di Sukoharjo. Awalnya sekolah ngendi wae? Ya, sebutin ya. Ya udah apa-apa. SMK BB1. Nah, saya langsung cekluk Nah, kabeh. Cara dai. Soalnya yang dengerin ini bukan cuma mahasiswa atau juga kawan-kawan pemuda atau apa, tapi juga guru-guru. Nah, guru-guru juga. Tapi enggak apa-apa. Sebutin aja dari sekolah mana gitu. Ya, ada SMK BB1, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMK 2 Sukoharjo, SMK 2 BP2, SMK 2 BP2. SMK 2 BP2. Oh, BP2. Sama SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta. Nah, sama sebenarnya sih hampir semua Sukoharjo itu ada. hampir semua Sukoharjo itu ada gitu kan. Nah, itu awalnya piye kok sampai kepikiran wah ayo gaya aliansi yo. Ngono pertamane piye? Tadi kan awalnya ketemunya dari tongkrongan dan segala macam kayak gitu. Nah, itu kan pas aksi PT Rundu kan itu beberapa hari kan aksi itu. Sing 3 hari berturut-turut kayak apa pirang dino gitu. Iya, 3 hari. Nah, itu kan udah sebetulnya kan udah mikir, wah ayo bikin suatu gerakan atau suatu organisasi gitu. Buat mewadahi pelajar Sukoharjo itu. Nah, terus pertama kali itu namanya tuh aliansi apa serikat ya kan. Wih, Sekutu. Aliansi ya. Abes kita. Oh iya. ya wes Paling apalah gitu kuwi lah. ngono lah ya. STM Sukoharjo Albes. Gitu dari budut sekali. Terus kan didapatkan kalau membahas satu nama STM kan cuma STM tok. STM tok. Padahal di dalamnya masih banyak ada SMK, SMA. Beberapa sekolahan. Terus disepakati diberi nama Aliansi Pelajar Sukoharjo. Karena di dalam itu kan meliputi beberapa sekolahan. Kenapa aliansi? Kenapa nggak himpunan? Kenapa nggak komunitas? Kenapa nggak ikatan? Persekutuan. Persekutuan itu berasal dari kata sekutu. Sekutu itu.
Nah, kenapa kok itu penting rahasia sih? Ora penting. Ora penting ya. Kalau intermezzo. Spontan aliansi. Ya, yang penting aliansi pokoknya kumpulan apa karmu lah ya. Nah, terus yang melandasi paling mendasar gitu, yang paling mendasar melandasi kalian ngopo sih kudu terbentuk tadi kan ya wis ada bentuk iki terus yang paling mendasar banget kayak wah ada kita kudu gawe banget ki ngene iki. Urgensinya apa? Kepentingan kalian itu apa kok sampai bikin aliansi gitu? Ya biar nggak cuma sampai di situ toh. Enggak Nggak sampai situ sampai- maksudnya? Kan waktu itu kan waktu aksi PT Rum. Biar cuma isu itu doang gitu. Terus karena aksi selesai udah nggak ada apa-apa. Nah, Nah itu kan biar sampai Kelanjutan. selanjutnya ada dulu. nah. Ya intinya sampai penindasan di dunia itu benar-benar tidak ada. Cita-cita kalian terlalu besar kan tercapai makanya. Gimana kalau Karena katanya pakai gitu. Katanya pakai kamu itu. Pakai. Ini pakai nggak begini loh. gimana kalau tadi kan menghilangkan penindasan di dunia, Nah, itu jangan bikin aliansi pelajar. lah. Bikin internasionalnya kelima gitu. Mungkin aliansi pelajar adalah salah satu pemantik gitu ya. Iso. Ya. Dan untuk kawan-kawan yang mendengarkan ini kalau kalian tahu aja gitu, weh. Sebenarnya aliansi pelajar itu ya nggak cuma di Sukoharjo tok ya Jan ya. Banyak tersebar di beberapa kota lain gitu kayak di Solo sendiri juga ada. Dulu awalnya Enggak. Kalau Solo bukan aliansi kolektif pelajar. pelajar. Nah, Yang paling beda cuma Solo. ono serikat pelajar loh ya Oh, ada. Surabaya. Belum ada sekutu tapi. Sekutu Sudra. Lah, kan awalnya aku tahunnya kan dari Emon saat durunge. Awalnya itu Sukoharjo itu masuknya ke kolektif pelajar Solo gitu kan. Tak kira dulu itu Emon yang menginisiasi. Sekali lagi tak kira Emon ternyata Tak kira kue sangar mau. jebul ya ngono gitu. Jebul ya. Nah, ternyata kawan-kawan ini bergerak sendiri, membentuk aliansi sendiri gitu kan. Dengan nama Aliansi Pelajar Sukoharjo yang melandasi itu tadi. Terus program-program ini apa berbosone nek semisal. Aduh ngomong gini gerakan. Agenda-agenda kawan-kawan ke depannya gimana gitu. Sebelum-sebelumnya sih wae ya, sebelum ini gitu kan. Kalau sekarang kan udah terhalang sama ini untuk menjalankan terhalang sama corona untuk menjalankan agenda-agenda. Sebelum ini kawan-kawan sudah terlibat agenda-agenda apa gitu di dari Aliansi Pelajar Sukoharjo sendiri atau terlibat di front-front udah ikut agenda apa aja kawan-kawan ini. Biar mereka juga tahu gitu loh yang biasanya nyinyir itu loh. Ya biasanya sih kalau setiap malam Jumat tuh ikut lapangan perpustakaan. Malam. Ya malam. Mau malam Sabtu. Melapak di Pulau Liman sama perpustakaan Sukoharjo. Terus kadang ya kalau nongkrong ya sharing-sharing gitu. Dan kalian juga aktif gak terlibat sama front-front di kota ataupun di kabupaten kalian sendiri? Kota dan kabupaten. Ono kelasnya dulu ya berarti. Kalian terlibat gak sama front-front itu gitu? Sejauh ini gitu, semenjak kalian terbentuk sampai saat ini gitu. Kayak itu, IWD itu. Ya, front-front dulu. Kalau ada ya sempat sih seperti Solo Raya Bergerak waktu itu, terus IWD Solo, apa lagi ya lupa. Terus penggalangan dana Taman Sari, donasi Taman Sari itu banyak sih. Banyak agendanya. Terus kalau ada nggak rencana-rencana ke depan? Walaupun kemarin sempat udah ada obrolan sama beberapa kawan-kawan di sini juga kan, katanya kawan-kawan pelajar pengen ngadain apa? Pendidikan politik gitu kan. Cuma karena terhalang kali ini corona nggak teli ya. Tetap corona ya tetap. Nah itu ada nggak semisal bar corona, bahwa kegiatan secara daring gitu misalnya, secara online gitu yang bakal
agendakan sama kawan-kawan sendiri gitu? Apa kira-kira ada agenda lain nggak? Ya rencana kemarin sih mau mengadakan diskusi pendidikan politik. Itu kan ya karena kebetulan ini gara-gara corona ya merubah segalanya. Terus nggak jadi? Nggak jadi, kemungkinan habis pandemi selesai lah. Lah terus apa ramu? Mudeng. Itu channel lah. Terus ada lagi yang lain, agenda-agenda lain yang mungkin sedang berlangsung sekarang. Katanya tadi ada sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini tadi ada kegiatan solidaritas pangan kayak gitu kan. Ya, Itu bareng sama siapa aja kawan-kawan pelajar Sukoharjo untuk menyelenggarakan agenda solidaritas pangan itu? ya kemarin sih apa jenenge barengnya masih collab sama Oh, iya. Perpusjal Sukoharjo. Nah itu sementara udah jalan atau baru proses pengumpulan? Udah jalan. Baru pertama kemarin udah jalan. Oh iya, buat sisan wae yo ning tengah-tengah ya ora apa-apa ya. Buat kawan-kawan yang mau berdonasi atau mau bersolidaritas bisa hubungi sapa? Bungi Nandu. Nah, lewat apa? Lewat DM aja ke ini muka nggak kelihatan nanti. DM aja di IG-nya Aliansi Pelajar Sukoharjo Atau Perpusal Sukoharjo. atau Perpusjal Sukoharjo. Oke. Soalnya dia pasti bilang DM aja ke HRFX Nando. Nah, itu Konangan. silakan buat kawan-kawan yang pengen bersolidaritas, pengen berdonasi bisa tadi ke situ. Selain itu ada agenda-agenda lain lagi nggak yang pengen dilakukan ke depannya misalnya setelah pandemi selain pendidikan politik tadi? Ya baru itu sih rencana pendidikan politik. Nah, tapi sekarang udah berapa orang kira-kira yang udah terlibat di Aliansi Pelajar Sukoharjo untuk saat ini gitu? Saat ini 100 lebih lah. Buat gurunya ngerti weh. Sebagian ya tahu mas. Weh. Terus oh iya, iki Rencana sih yang udah lulus kan ini baru lulusan dulu. Nah, Ya masih bertahan, yang bertahan, yang lulus ya bertahan, yang bertahan menambah kalau bisa. nah, kan menarik ya untuk diomongkan gitu kan, respon sekolah gitu kan. Walaupun tadi sempat ada obrolan bahwasannya yo pelajar gitu untuk hak, ya punya hak untuk bersuara dan segala macam gitu loh. Karena yo jarene kan ini negara demokrasi gitu kan, siapa saja boleh ngomong termasuk pelajar gitu kan. Lah, tapi dalam konteks iki pelajar iki selalu didiskreditkan dikesampingkan diremehkan. Lah kowe ngerti apa dan segala macam. Saat durung ke situ dulu sih. Kan dari 100 orang itu dari berbeda-beda sekolah gitu kan. Katanya ada guru yang tahu. Terus itu respon sekolah gimana ke kalian itu? Apakah sempat ada intimidasi, ada sempat apa gitu dari sekolah nggak? Ya sempat sih ada himbauan atau larangan enggak, jangan ikutan demo. Kalau ya sebagian ya ada yang diancam nanti enggak naik kelas atau dikurangi bijinya gitu. Nilai. Ini nggak cuma Sukoharjo. Nilai. Nggak apa-apa yang Jawa bisa dimengerti itu nggak apa-apa. Tapi kalau biji itu rancu soalnya biji dikurangi lagi dan 2 dikurangin. Wah ya Allah kami ini kayak gitu. Itu jadi apa guru nih? Mau ngurangin biji. Mengurangi nilai. Ada sempat ancaman-ancaman kayak gitu berarti. Ya ada lagi yang di BK. Salah satu di antara kalian pernah nggak dipanggil atau sempat ada masalah sama sekolah atau salah satu guru? Salah satu dari kalian wis berdua gitu loh. Kalau masalah sih belum sih mas. Tapi kalau larangan tuh ada. Tapi kawan-kawan sempat ada yang dipanggil nggak? Belum ada. Habis ini dipanggil. Nah ya, aku juga punya cerita ini soal kawan-kawan yang diintimidasi ini dulu. Pas aksi reformasi di korupsi yang keberapa gitu kan. Aku kontak-kontakan sama kawan-kawan pelajar Sukoharjo. Pas kita udah nyampe lokasi aksi itu, tak tanya kawan-kawan belum pada datang. Mereka jawab di depan gerbang lagi
apa ditungguin tentara mas Yang Gerbang sekolah berarti. gerbang sekolah itu ditungguin tentara. Itu di Jadi sekolah mereka- mana berarti? lupa aku. Ini mungkin Bulu kawan-kawan kita ya. bulu. Bulu mas. Oh. Ya itu. Jadi di depan sekolah Bulu. Bulu itu nama daerah ya kawan-kawan. Ya, bukan bulu Bukan. jembrai. Nah itu Nah, sampai segitu gitu ya. sampai segitunya mereka takut sama Nah. pelajar. Padahal kan ya pelajar juga warga negara gitu kan. Juga warga negara yang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, berhak untuk menyampaikan aspirasinya yang katanya ini juga negara demokrasi, tapi malah mereka ini diintimidasi gitu loh. Kayak dan bukan cuma dari negara doang sih, bukan dari sekolah doang, tapi ada beberapa kalangan-kalangan yang ngakunya progresif, yang ngakunya apa aktivis, nah itu sempat menanyakan gitu menjudge dan mempertanyakan ki jane ki cah-cah apa pelajar ki karep berjuang ora apa do ngerti isune sing dibahas ora dan segala macam lah. Itu banyak berkeliaran, salah satunya ono Baskara wi Baskara India wi vokalis Fis Bali meneng kayak masalah terus bro itu sempat di wawancara sama Gufariman ditanyain pendapat soal Pierre apa pendapatnya tentang pelajar-pelajar yang sekarang pada ikut aksi dan segala macam. Dia menjawab bahwasannya ya kalian mending boleh aku salah ngomong. Jadi pokoknya intinya mendiskreditkan kata-katanya seakan-akan meremehkan kawan-kawan pelajar gitu. Gimana? Dan itu bukan cuma satu, bukan cuma Baskara tok, tapi banyak orang di luar sana yang sempat bilang kayak gitu, meremehkan pelajar dia sini ngerti apa dan segala macam. Padahal mereka juga ikut konsol, kalian yang gak ikut konsol malahan kayak gitu kan. Nah itu gimana pendapatnya kalian untuk menanggapi pernyataan-pernyataan seperti itu? Mas dingin lu Ya, kan kalau pelajar kan bebas sih, kalau kan itu haknya masing-masing setiap manusia kalau ingin menyuarakan kegelisahan atau menyuarakan aspirasinya kan itu kan hak setiap orang. Bahkan jadi kalau pelajar mau ikut-ikutan sih nggak masalah sih kan, juga berdampak bagi masa depan bahkan ya keluarga atau diri sendiri. Maksudnya kan di undang-undang juga nggak diatur juga kan, maksudnya pelajar nggak boleh ikut dan segala macam. Toh mereka juga waktu ikut aksi itu bolos apa boleh sekolah tapi alah ya wis lah kira salah. Biasanya mereka pulang sekolah soalnya datangnya kan jam 1 jam 1 ke atas lah ya biasanya lah ya. Nggak pas sekolah juga, nggak mengganggu pembelajaran mereka juga. Mereka pun juga ikut konsol, tahu. Nah itu untuk yang bilang bahwa pelajar itu tahu apa toh, padahal mereka nggak tahu kalau pelajar itu juga sebelum aksi ikut konsol. Nah malah kalian itu yang banyak itu yang suka pakai alma mater itu, yang cuma jadi tim hore. Oh cuma cari rusuh doang, bengok garu-garuan. Ya kayak gitu sih, banyak kayak omongan-omongan kayak gitu. Dan biasanya lebih sergap kawan-kawan pelajar daripada orang-orang yang kayak gitu. Ya, untuk ikut konsol lah paling enggak kan aksi ini yo setidaknya melu konsol kan gue ngerti isunya dan segala macam kan, tuntutannya apa dan segala macam, biar kalian nggak cuma sekedar teko aksi, datang aksi hure-hure tok. Tapi kan pelajar di sini enggak gitu loh. Dan kita tahu sendiri, kita lihat sendiri. Soalnya setiap kita datang konsol, mereka udah datang duluan. Nah, kita yang telat malah gitu ya. Lebih disiplin mereka. Apalagi kalian nggak datang ya, ngomong-ngomong kayak gitu. Baskara juga nggak datang. Kamisan ini jaluk diundang. Ya kayak gitu sih. Terus kalian nih sebagai pelajar, ada nggak sih unek-unek kalian atau apa ya yang menurut kalian menjadi masalah, maksudnya isu-isu pelajar yang belum banyak diketahui oleh banyak orang di luar sana gitu loh. Misal isu kan ini selain deket-deket sama Maide juga deket-deket sama nanti mungkin tayangnya bar Maide ini ya. Juga tepat menempati apa
ini kan nanti habis Mei deh di itu. Lah iya, makanya aku tadi tak lalat. Ini nanti Oh. mungkin keluarnya habis Oh, Mei itu. iya. Ini juga bertepatan sama Hardiknas gitu. Mungkin ada nggak isu-isu yang mungkin dari kawan-kawan pelajar sendiri yang kalian resahkan gitu kan? Pendidikan. Soal pendidikan lah, soal apalah isu-isu pelajar yang banyak orang di luaran sana kurang memperhatikan tentang hal-hal ini gitu. Fasilitas kan apa? Masih ada SPP nggak sih? SPP masih ya Mahal. mahal, intinya ya bayarannya apa jenenge, ini apa Larang. itu Lebih. ya Lah larang ora larang lah. larang. Nah, Larang orang mahal kan podo. lah iya. Lah iku mau larang orang. Intinya pendidikan gratis gitu. Nah, yang pengen kalian sampaikan itu. Banyak yang Gratis, iya. di luar sana kan banyak yang berhenti sekolah karena ekonomi kan, sekolah kan bayarnya Enggak murah gitu. nggak murah tuh kan, terhimpit ekonomi terus berhenti sekolah kan. Dalam undang-undang kan udah ada kan, setiap warga negara kan berhak mendapatkan pendidikan itu. Nah, iya. Jadi ya kalau bisa sih lebih murah, kalau bisa ya Gratis gitu kan. Maksudnya kan selain isu-isu itu ya, kalau mungkin aku secara pribadi melihat dari tadi cerita nih kawan-kawan juga ada satu hal yang harus kita soroti di isu-isu pendidikan terutama di sekolah gitu. Ruang-ruang demokrasi itu benar-benar ditutup, nggak Itu. Nah, itu juga mungkin harus jadi salah satu kampanye kawan-kawan pelajar gitu kan. Yang harus benar-benar dikawal gitu loh. Maksudnya pelajar juga punya hak untuk berpendapat dan segala macam. Itu sih. Nah, aku juga punya pengalaman soal tidak demokratisnya di ruang-ruang Sistem pendidikan Indonesia. itu. Jadi pas ini cerita dulu ya, boleh? Boleh. Ini pas SMP dulu, karena aku datang telat nih. Telat, pintu gerbangnya ditutup. Nah, kebetulan aku telatnya bareng sama guru bahasa Inggrisku. Sedangkan aku nggak boleh masuk, tapi dia boleh. Nah, aku protes kan sama penjaga gerbangnya, gak usah gitu lah Pak. Dia juga telat, kenapa cuma kita yang ditahan? Harusnya dia juga ditahan, gak boleh masuk. Dia nggak terima. Dimaki-maki lah aku, terus diancam buat diancam nggak naik, diancam nggak lulus soalnya kelas 3 kan waktu itu. Itu ya kayak gitu sih, masih banyak mungkin pengalaman dari kawan-kawan pelajar sendiri yang kayak gitulah. Bahwa ya aku sepakat sama kata-katanya si kakakku, Shoki. Guru bukan dewa. Guru itu bukan dewa. Jadi kayak iso salah, jadi diprotes harusnya atau dikritik itu terima-terima aja. Makanya mosok guru kencing berdiri, murid kencing 2000. Enggak adil. Kita hanya disarankan untuk menghormati, bukan untuk patuh. Tapi maksudnya kan banyak sih isu-isu di sistem pendidikan saat ini, bukan cuma di sekolah dan segala macam. Terutama di sekolah yang banyak nggak keangkat gitu kan. Banyak terjadi kayak pelecehan seksual dan segala macam kan di sekolah. Mungkin ada nggak sih kawan-kawan di situ? Mungkin ada pengalaman dari kawan-kawan aliansi pelajar nggak di sekolah yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Soalnya aku banyak gitu baca cerita-cerita di Twitter. Aku yo mengalami itu. Bukan aku dilecehkan, itu kawan-kawan perempuanku dulu pas sekolah itu ada gitu. Ternyata sampai sekarang juga masih gitu. Masih banyak itu kan terjadi. Nah, itu mungkin yang bisa jadi satu apa ya? Istilahnya apa? Istilahnya apa sih? Bukan pembelajaran yang harus diperjuangkan, yang harus dilawan sama kawan-kawan pelajar sendiri di sistem pendidikan yang seperti ini, termasuk sistem pemerintahan yang kayak gini juga gitu kan. Soalnya kan kalau aku dulu ya, aku dulu melihatnya itu ya mungkin belum sadar atau gimana, ya biasa-biasa aja, risih tapi nggak berani ngelawan gitu kan. Ya akhirnya ya kayak gitu, jadinya itu jadi budaya gitu. Tapi kan kalau kawan-kawan yang sekarang sudah banyak yang sadar dan aliansi pelajar itu kan, aja sama zaman kita. Akhirnya yo sekarang pun bukan cuma jadi tugas kawan-kawan pelajar, tapi tugas kita bersama untuk bareng-bareng gitu loh. Piye carane ben
gayeng ngono lah pokoknya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin kita nggak bakal terlalu panjang karena podcast akhir-akhir ini tiga singkat-singkat wae karena kita seminggu ini ngetokin terang podcast ini kok. Ya kayak gitu sih. Nah, ini pesan-pesan ini terakhir dari dua kawan-kawan. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat kawan-kawan pelajar di luar sana gitu yang masih belum belum tersadarkan gitu loh, belum sadar bahwasanya mereka ini menjadi satu subjek yang tertindas gitu loh di dalam sadar dan masih nyaman dengan ketertindasan. Masih nyaman dengan ketertindasan. Ada nggak pesan-pesannya? Pelajari yo iso loh maksudnya. Dan kita nggak harus menggantungkan nasib ke siapa-siapa, pelajar juga bisa misalnya kayak gitu. Bukan ada SMK yang bisa. Ada nggak pesan-pesan? Dua-duanya. Nah, silakan. Salah satu. Sekali loh buat pelajaran matematika. Ya untuk pelajar kawan-kawan pelajar di seluruh Indonesia ya. Indonesia ya. Dimanapun berada ya. Mari Gak usah takut nih. Gak usah takut dikurangin bijinya. Apa lagi? Gak mari ngopo sing kawan-kawan sing belajar Mas. Hah? Wis belajar. Hah? Sing wis belajar lho kawan-kawan sing seneng sing gitu. Ya untuk kawan-kawan tetap semangat jangan berhenti yang belum tersadarkan nih ya semoga cepat tersadarkan. Nah, saya disemogakan. Ya kudu men. Bahwasanya di luar sana banyak penindasan. Termasuk kalian korbannya gitu. Orang-orang yang harus diperhatikan, dibantu. Karena di sekolah pun ya diajarkan untuk saling tolong menolong. Pelajaran PPKN. Tenggang rasa, apa itu? Jiwa korsa. Satu lagi, kamu ada gak pesan-pesan buat kawan-kawan yang belum tersadarkan gitu? Ya intinya jangan takut dulu Mas sama ancaman-ancaman sama guru. Kalau kita melihat penindasan ya harus kita lawan. Salah ya salah, bener ya bener ya. Kayak gitu. Itu tadi pesan-pesan dari kawan-kawan. Dan buat kalian-kalian yang masih meremehkan kawan-kawan pelajar di sini itu yang ikut berjuang bersama kawan-kawan, yang ikut berjuang membela hak-haknya mereka gitu. Yo kita lihat ke tahun-tahun dulu lah, pelajar juga ambil peran gitu dalam sendi-sendi perjuangan. Kalian nggak bakal merdeka kalau pelajar-pelajar dulu juga. Kita nggak bakal merdeka gitu kalau nggak ada pelajar-pelajar zaman dulu yang ikut berjuang. Ada Semaun, ada siapa nih toh? Pelajar-pelajar biar yo banyak lah ya. Di reformasi pun pelajar juga ambil peran, bukan cuma mahasiswa doang gitu. Semuanya harus ambil perannya sendiri-sendiri buat biar kita bisa gayeng gitu. Pokoknya itulah pokoknya. Kita ben gayeng gitu. Oh, iki ditok kene pas tanggal 2 Mei wae ya, pas hari Hardiknas wae ya gayeng. Nah, selamat Hardiknas juga buat kawan-kawan yang berpendidikan. Kan kebanyakan pendengar kita itu buta huruf dan kurang pendidikan kan. Bukan itu aja pakai tutorial. Makanya itu kita menyampaikan ini buat masyarakat yang berpendidikan aja. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.